Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan memberikan video penjelasan tentang bagian-bagian Microsoft Word, yang mana video ini sudah berada di step yang ketiga. Namun sebenarnya di video sebelumnya saya sudah memberikan video atau membuat video yang menjelaskan tentang secara detail tentang Microsoft Word, yaitu dengan judul Kupas Tuntas Microsoft Word. Namun sekarang saya akan bahas bagian-bagiannya saja, yaitu bagian yang sering digunakan oleh pengguna Microsoft Word. Oke, sebelum lanjut silakan subscribe channel Daftar Pena dan kita maju ke materi. Seperti biasa, pertama silakan buka web aliroisweb.blogspot.com. Di menu Microsoft Word, kalian klik maka akan diarahkan pada judul tutorial belajar Microsoft Word lengkap. Nah, kita sekarang berada di step yang ketiga, di bagian-bagian dan tampilan Microsoft Word. Kalian bisa langsung kunjungi channelnya apabila yang hobi membaca, dan apabila hobi mendengarkan silakan dengarkan video saya. Nah, di sini kita buka dulu. Kemudian yang saya akan bahas hanya yang sudah saya tandai di sini, yaitu Quick Access Toolbar, Title Bar, Window Management, Workspace, Ruler, Cursor, dan Remote. Kemudian Status Bar dan Pick View. Kita besarkan saja, dan di samping itu saya akan buka Microsoft Office Word-nya. Nah, kita berada di halaman kosong. Kita jelaskan dari pojok kiri atas, yaitu di bagian Quick Access Toolbar. Nah, di bagian Quick Access Toolbar ini sebenarnya kalian bisa mengcustom, tapi defaultnya biasanya berisi save, yaitu untuk menyimpan, undo untuk mengembalikan ke awal, redo mengembalikan ke belakang. Kemudian ada print, preview, dan print. Nah, di sini biasanya itu kalau defaultnya itu nggak ada, karena di sini adalah custom, yaitu kalian bisa menaruhnya di luar atau langsung ditaruh di dalam saja. Intinya di sini kalian bisa melakukan apa saja yang sudah tersedia di Quick Access Toolbar. Apa saja yang ada di dalamnya, kalian bisa klik tanda panah segitiga ini. Kalian klik tanda panah segitiga ke bawah ini, maka yang tercentang ini berarti sudah ada di luar, seperti New, Open, Save, Quick Print, Print Preview and Print, Undo, and Redo. Kemudian di bagian tengah ada title bar, yaitu title bar adalah judul dokumen. Di sini sementara yaitu dokumen 2. Tapi ketika saya klik atau saya save ya, ketika saya save mau dikasih nama dokumen latihan 1, maka di sini tulisan judulnya adalah dokumen latihan 1. Jadi title bar ini adalah judul dari dokumen. Kemudian di sini ada window management. Nah, di window management ini ada close, yaitu untuk keluar dari halaman kerja atau dari aplikasi Microsoft Word. Kemudian ada restore down, yaitu digunakan ketika mau memperkecil dan memperbesar halaman kerja. Seperti halnya ketika saya klik maka akan kecil seperti ini. Ketika diperbesar atau full screen maka halaman kerja kembali normal. Kemudian di sini ada minimis dan maximis. Minimis yaitu ketika kalian mau menyembunyikan lembar kerja ini, yaitu langsung berada di bagian bawah atau di taskbar. Kalau di maximis maka akan tampil normal seperti ini. Kita coba saja dulu. Ketika di minimis maka tampilannya akan seperti ini ya. Ada di bawah, ada di taskbar. Maka ketika di maximis maka kembali ke halaman kerja normal. Nah, kita lanjut di bagian bawah kiri ya, kiri bawah ya, bagian pojok kiri bawah. Di sini ada status bar. Di sini ada status bar. Apa yang disediakan oleh status bar? Status bar ini yaitu menampilkan page, word, dan English atau language. Page ini yaitu berfungsi sebagai pemberitahuan kita berada di halaman berapa dan berapa halaman di lembar kerja ini. Contoh, di sini saya mempunyai lembar kerja 1 atau halaman 1, maka page 1 of 1. Ketika lembar kerja saya ditambah, maka di sini otomatis page 2 of 2. Kenapa 2? Karena kursor saya berada di halaman 2. Ketika kursor saya taruh di halaman pertama, maka di sini page 1 of 2. Berarti banyak halamannya 2, tapi kursor saya berada di halaman 1.
Kemudian ada word. Word ini adalah memberitahukan atau menampilkan berapa jumlah kata yang ada dalam kerja kita, yaitu atau di halaman kerja kita. Contoh, saya akan menuliskan sebuah paragraf dengan cepat, yaitu sama dengan run 4 paragraf 5 kalimat. Kita enter. Nah, maka di sini keseluruhan mempunyai 408 kata. Ketika saya blok sebagian kata ini, maka akan menampilkan Word 54 per 408, yakni kata yang saya blok ini sebanyak 54 dari 408. Nah, yang terakhir di sini ada language, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita ganti ke Page View. Nah, di Page View ini fitur-fitur yang diberikan adalah print layout, yaitu tampilan normal seperti tampilan normal atau default halaman kerja. Kemudian di sini ada full screen reading. Ketika diklik tampilannya akan seperti ini, seperti buku ya, seperti buku reading, membaca. Kemudian ketika saya close dan memilih web layout, maka tampilannya seperti ini, yaitu tampilannya seperti website. Dan di sini ada istilah zoom level. Kita kembalikan ke normal dulu. Nah, di zoom level ini kita bisa mengatur sebesar apa layar kita atau halaman kerja kita dan sekecil apa. Nah, ketika saya klik min, maka itu berfungsi sebagai zoom out atau halaman kerjanya semakin kecil. Nah, seperti ini. Ketika di 10% kan, maka tampilan halaman kerja kita seperti ini. Ketika saya full zoom in atau full besar, maka tampilan halaman kerja kita sampai seperti ini. Jadi, kalau kita taruh di tengah-tengah atau 100%, ini adalah tampilan normal dalam halaman kerja kita. Oke, kita lanjut di bagian ribbon, kemudian kursor dan ruler, kemudian website. Ribbon itu di bagian ini. Sebenarnya nama di bagian ini banyak ya, banyak yang mengistilahkan. Home, Insert, Backlight, References, Mailing, Review, dan View. Ini sebagai tab menu, dan ini adalah sebagai menunya. Ada yang mengatakan di sini adalah menu bar, di sini ada di bagian ini adalah menu. Kemudian kalau menurut yang saya tulis ini adalah bagian ini adalah ribbon. Nah, seperti yang saya tulis di sini adalah ribbon. Bagian yang dilingkari merah adalah ribbon. Tapi kalau orang lain mengatakan menu atau icon, itu sudah biasa. Yang penting sama-sama dimengerti, mau dikatakan menu atau icon atau ribbon, yang penting sama-sama mengerti satu sama lain. Itu tidak ada masalah. Kemudian di sini ada kursor. Nah, kursor ini biasanya tegak lurus dan sifatnya kedap-kedip. Nah, fungsi kursor ini yaitu memindahkan tulisan. Maksudnya gini. Seumpama kalian mau menuliskan di bagian atas, tinggal pindahkan kursornya ke bagian atas. Contoh, saya tuliskan di sini bagian atas. Ketika saya mau tuliskan bagian bawah, tinggal arahkan kursor ke bagian bawah. Tinggal arahkan kursor ke bagian bawah di sini. Bagian bawah. Itu adalah fungsi kursor. Kemudian di sini ada ruler. Ruler itu istilahnya adalah penggaris, yaitu pengukur jarak selebar lebar atau tinggi, lebar dan tingginya lembar kerja kita atau tulisan kita. Nah, ruler ini bisa diaktifkan, bisa tidak. Tapi kalau ketika kalian sudah pro, biasanya ruler ini nggak diaktifkan karena sudah paham sejauh mana ukuran kertas yang kita buat atau halaman kerja yang kita buat. Untuk mengaktifkan ruler, maka kalian klik di sini. Untuk tidak mengaktifkan ruler atau menonaktifkan ruler, kalian klik lagi di sini. Contoh, saya klik di sini maka ruler akan hilang. Ketika saya klik ruler lagi, maka rulernya akan muncul atau aktif. Kalau saya sendiri lebih nyaman untuk menggunakan ruler karena mengetahui lebar dan tinggi kertas atau halaman kerja kita. Yang terakhir adalah website. Mana yang disebut dengan website? Website adalah halaman kerja kita, yaitu halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Yang saya lingkari dari anak panah ini adalah website.
Nah, namun worksheet itu lebih sering dikatakan di Microsoft Excel. Kalau di Microsoft Word biasanya itu adalah fake atau halaman kerja. Karena di sini sudah fake, karena di sini ya tulisannya atau istilah dari Microsoft Word itu adalah fake atau halaman kerja. Kalau di Excel biasanya sheet atau worksheet. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai bagian-bagian dalam Microsoft Office Word yang paling sering digunakan atau istilah yang harus kalian ketahui untuk pengguna Microsoft Word. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Saya Ali Rois Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu layar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you in my next video. Bye-bye.